Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Sarah Herpalina Rahman, NIM D0322321, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Barat. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi mata kuliah metode penelitian mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8. And enjoy the video! Materi yang pertama yaitu objektivitas, hipotesis, dan kesimpulan. Yang pertama, objektivitas. Menurut KBBI, artinya keadaan yang sebenarnya tanpa pendapat atau pandangan pribadi. Yang kedua, hipotesis. Hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Hipotesis hanya disusun dalam jenis penelitian inferensial, yakni jenis penelitian pendekatan kuantitatif. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan adalah keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir deduktif dan induktif. Isi dari kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian dan merupakan hasil akhir yang menjelaskan hasil penelitian secara keseluruhan. Ciri-ciri objektivitas. Yang pertama, pernyataan objektif yang didukung oleh fakta. Yang kedua, jika seseorang membuat pernyataan objektif, maka ia dapat menunjukkan kepada kita bukti yang mendukungnya. Yang ketiga, pernyataan objektif seringkali berisi statistik yang dapat diverifikasi jika diperlukan. Ciri-ciri hipotesis. Yang pertama, hipotesis dinyatakan dalam kalimat pernyataan, bukan kalimat tanya. Yang kedua, hipotesis berisi pernyataan mengenai efektivitas, perbedaan atau pengaruh. Yang ketiga, peneliti harus konsisten, yakni tidak berubah-ubah mengenai isi hipotesisnya. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menarik kesimpulan yaitu, yang pertama, merupakan jawaban dari hipotesis. Yang kedua, dibuat secara tegas dan jelas. Yang ketiga, dinyatakan secara singkat dan padat. Yang keempat, berdasarkan data. Dan yang kelima, tidak menggunakan angka statistik. Materi yang kedua yaitu proposal penelitian, alur pikir, pertanyaan penelitian, dan kerangka berpikir. Proposal penelitian adalah dokumen yang digunakan dalam pengusulan proyek penelitian. Proposal penelitian biasanya berisikan masalah utama tentang suatu penelitian, juga langkah-langkah untuk memecahkan masalah dalam suatu penelitian. Pertanyaan penelitian adalah persoalan yang harus dijawab peneliti pada sebuah proyek penelitian, di mana jawaban dari pertanyaan penelitian akan bisa membantu memecahkan masalah dari penelitian. Alur pikir adalah cara berpikir atau metode dari analisis untuk memecahkan permasalahan yang sedang dikaji. Unsur-unsur proposal penelitian terdiri dari tujuan, judul, manfaat, metode, tinjauan pustaka, dan hipotesis. Selanjutnya, tahapan alur pemikiran dalam penelitian terdiri dari latar belakang, kepustakaan, konseptualisasi, analisis, sintaksis, dan visualisasi desain. Metode proposal penelitian ada 3 jenis, yaitu metode deskriptif, metode eksperimental, dan metode historis. Materi yang ketiga yaitu tinjauan pustaka dan data. Tinjauan pustaka merupakan kegiatan peninjauan kembali atau review suatu pustaka yang berkaitan atau relevan dengan topik penelitian yang dipilih untuk skripsi. Data adalah suatu metode atau teknik yang digunakan untuk memeriksa, mengevaluasi, dan menganalisis data dalam rangka membuat kesimpulan atau penilaian yang objektif. Materi yang keempat yaitu pendekatan penelitian kuantitatif dan instrumen penelitian berbasis TIK. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya bersifat numerik atau angka. Angka yang dimaksud dalam hal ini yaitu bukan angka matematika, melainkan permasalahan yang bisa diukur dengan angka. Instrumen penelitian adalah
Alat yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian yang khususnya sebagai pengukuran dan pengumpulan data. TIK adalah segala kegiatan yang berkaitan dalam pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi dari suatu media ke media lain. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pendekatan penelitian kuantitatif dan instrumen berbasis TIK. Yang pertama yaitu kelebihan, bisa digunakan untuk meramal atau menduga, bisa dipakai untuk menghitung interaksi hubungan antara dua variabel atau lebih, bisa menyederhanakan permasalahan yang kompleks. Yang kedua yaitu kekurangan, berdasarkan pada asumsi. Asumsi yang tidak sesuai dengan realita yang terjadi akan mengakibatkan penyetesan informasi. Data harus berdistribusi normal dan hanya bisa dipakai untuk menganalisis data dengan populasi dan sampel yang sama. Apabila jumlah sampel sedikit sekitar 30, maka tidak dapat digunakan untuk menganalisis. Materi yang kelima yaitu contoh penelitian riset bersifat longitudinal dan cross-sectional. Penelitian longitudinal adalah desain penelitian yang melibatkan observasi berulang terhadap variabel yang sama dalam jangka waktu tertentu alias menggunakan data longitudinal. Cross-sectional adalah suatu penelitian untuk mempelajari kolerasi antara faktor-faktor resiko dengan cara pendekatan atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat tertentu saja. Ciri-ciri penelitian longitudinal. Yang pertama, subjek yang dianalisis bisa dibandingkan satu periode dengan periode lainnya. Yang kedua, proses yang dilakukan lebih kompleks dari desain penelitian cross-sectional. Yang ketiga, informasi lebih konferensif karena data diambil secara berulang. Yang keempat, biaya, waktu, tenaga, dan pikiran relatif besar. Yang kelima, melibatkan populasi di wilayah tertentu. Ciri-ciri penelitian cross-sectional. Yang pertama, berlangsung pada satu titik waktu tertentu. Yang kedua, riset tak melibatkan manipulasi variabel penelitian. Yang ketiga, metode penelitian membuat peneliti bisa melihat lebih banyak karakteristik sekaligus dalam suatu waktu. Yang keempat, kerap digunakan untuk melihat karakteristik yang terjadi dalam populasi tertentu. Yang kelima, bisa memberi informasi soal apa yang terjadi dalam populasi. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.